Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabira Nafisah dengan NIM 18621503000 dari kelas non-reguler C semester 4, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pengembangan Nilai-Nilai Pancasila Anak Usia Dini yang diampu oleh Bu Fitrah Mulyanti, MPD. Hakikat perkembangan dan belajar anak usia dini. Perkembangan anak usia dini adalah sesuatu yang merujuk pada perubahan-perubahan tertentu yang terjadi sepanjang siklus kehidupan anak sejak lahir hingga usia 8 tahun. Perubahan yang tidak dapat berulang, tidak dapat diputar kembali, dan bersifat tetap. Karakteristik aspek perkembangan anak usia dini: yang pertama, perkembangan motorik; kedua, perkembangan intelektual; ketiga, perkembangan bahasa; keempat, perkembangan sosial; perkembangan emosi; dan terakhir, perkembangan moral. Prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. Yang pertama, perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi semua aspek. Yang kedua, setiap anak memiliki kecepatan atau tempo dan kualitas perkembangan yang berbeda. Yang ketiga, perkembangan secara relatif beraturan, mengikuti pola-pola tertentu. Kelima, perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Dan yang kelima, perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju ke yang lebih khusus, mengikuti proses diferensiasi dan integritasi. Keenam, secara normal, perkembangan individu mengikuti seluruh fase. Yang ketujuh, sampai batas-batas tertentu, perkembangan sesuatu aspek dapat dipercepat atau diperlambat. Kedelapan, perkembangan aspek-aspek tertentu belajar sejajar, berjalan sejajar, atau berkorelasi dengan aspek lainnya. Kesembilan, pada saat-saat tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu, perkembangan pria berbeda dengan wanita. Tujuan perkembangan dan belajar anak usia dini. Secara umum, tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Stimulasi dirancang dengan cara memperkaya lingkungan yang akan menyuburkan interaksi antara anak dengan lingkungan di sekitar, termasuk pendidik dan orang tua. Implementasi konsep perkembangan anak terhadap pembelajaran. Jackson H. Malik 2006 menjelaskan ada 3 pendekatan dalam implementasi kurikulum, yaitu fidelity, perspective, mutual adaptation, dan yang ketiga adalah enactment curriculum. Fidelity perspective. Karakteristik utama pendekatan ini adalah para pelaksana kurikulum di sekolah berupaya mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan desain yang telah ditetapkan standar. Lebih jauh, Jackson menyebutkan bahwa dalam fidelity perspective, kurikulum dipandang sebagai rancangan atau program yang dibuat di luar ruang kelas. Kurikulum juga dipandang sebagai sesuatu yang real, rencana, program yang dianjurkan oleh guru. Selanjutnya ada mutual adaptation. Ciri pokok pendekatan ini dalam implementasinya adalah pelaksana mengadakan penyesuaian berdasarkan kondisi real, kebutuhan, dan tuntutan perkembangan secara kontekstual. Pendekatan ini berasumsi bahwa berdasarkan temuan empirik, pada kenyataannya kurikulum tidak pernah benar-benar dapat diimplementasikan sesuai rencana, namun perlu diadaptasi sesuai kebutuhan setempat. Menurut pendekatan ini, desain dan isi kurikulum dirancang di luar konteks pembelajaran, kemudian diadaptasi oleh guru sebagai sebuah pengembangan dengan lokal. Adaptasi juga dapat dilakukan selama proses implementasi berlangsung. Enactment curriculum. Ciri utama pendekatan ini adalah pelaksana kurikulum melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan kurikulum. Rencana program kurikulum bukan merupakan produk atau peristiwa pengembangan, melainkan sebagai proses yang berkembang. Perencanaan program yang dilakukan di luar eksternal dipandang merupakan sumber bagi guru untuk menciptakan kurikulum sebenarnya yang diterapkan dalam pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Para guru menggunakan rencana kurikulum eksternal sebagai acuan agar kurikulum dapat ditetapkan lebih baik dan bermakna, baik untuk dirinya maupun untuk siswa. Para guru adalah kreator dalam implementasi kurikulum.
Kedua, dalam perspektif enactment kurikulum sebagai proses akan tumbuh dan berkembang dalam interaksi antara guru dan siswa, terutama dalam bentuk kemampuan berpikir dan bertindak. Lalu, kesimpulan dari materi hari ini adalah anak merupakan aset bangsa yang perlu ditumbuh kembangkan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Melalui pembelajaran yang ditempuh, anak khususnya di bangku sekolah dasar merupakan modal utama untuk menghantarkan dirinya menjadi manusia yang berguna di kemudian hari. Kedua, proses pembelajaran yang tidak tepat diberikan pada anak tidak saja akan menghambat pencapaian tujuan pendidikan, tetapi juga akan menghantarkan anak pada kondisi kehidupan yang lebih menyulitkan. Memiliki potensi atau kemampuan yang berbeda-beda. Pendidik anak tidak bisa memaksakan kehendak pada anak bila mana anak tidak mampu untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, pembelajaran yang diberikan pada anak perlu senantiasa memperhatikan aspek-aspek perkembangan dan potensi yang dimiliki anak, agar anak dapat berkembang secara optimal. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.